Hai sobat mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Salvator Universitas Hasanuddin. dengan saya Andika Mikael Kusuma. Saya Duratama Perindingan. Dan saya Evaldian Tasepa. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil analisis audit investigatif kami pada SMK 1 ABC. Audit investigatif merupakan bagian dari akuntansi forensik. Audit investigatif dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang nantinya bertujuan untuk mengungkapkan suatu perbuatan dan pelakunya dalam tindakan fraud untuk diberikan tindakan hukum yang lebih lanjut. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana audit investigatif dilakukan oleh tim Salvator guna menyelesaikan kasus di SMK 1 ABC yang dilampirkan pada Panduan Umum Kompetisi Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan KBMK tahun 2022. Audit investigatif yang akan dilakukan oleh tim audit Salvator menggunakan pendekatan sistematika FOSA atau Fraud Oriented System Audit dan COSA atau Corruption Oriented System Audit yang dikemukakan oleh Tuan Kota. Fenomena kasus ini menunjukkan bahwa SMK 1 ABC telah menerima dana bantuan pembangunan fisik, ruang kelas baru dari APBN atau DAK, dan APBD sebesar 2 miliar rupiah. Rencana pembangunan berupa gambar teknis, volume pekerjaan, dan rincian biaya telah disusun dengan RAB seluruhnya sebesar 2 miliar rupiah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan, dana tersebut telah habis digunakan seluruhnya, namun secara fisik pekerjaan baru selesai 80%. Dalam kasus ini, kami menggunakan 3 pendekatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Tahap perencanaan dilakukan dengan menerapkan pendekatan 5W tambah 2H untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, yakni tim melakukan pengujian hipotesis untuk mengungkapkan atau mencari kebenaran atas indikasi fraud. Lalu tahap laporan bersihkan kesimpulan dari kasus di SMK 1 ABC. Pengembangan hipotesis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya indikasi atau keberadaan fraud dengan menggunakan pertanyaan 5W plus 2H. Berdasarkan kasus SMK 1 ABC, maka disusun hipotesis yang memenuhi unsur pertanyaan 5W 2H sebagai berikut. Pertama, what? Apakah terjadi fraud pada SMK 1 ABC sehingga menimbulkan kerugian negara? Berdasarkan hipotesa tim Salvator, fraud dalam bentuk kerugian negara terindikasi dalam penggunaan APBN, dalam dana alokasi khusus, dan APBD. Hal tersebut terindikasi pada data yang menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara anggaran dana SMK 1 ABC dan realisasi penggunaan anggarannya. Kedua, who atau siapa pihak yang diduga melakukan fraud pada SMK 1 ABC. Berdasarkan hipotesa tim Salvator, pihak yang terindikasi melakukan fraud adalah pihak pengguna anggaran sekaligus sebagai ketua panitia sebagai kelola, yakni kepala sekolah SMK 1 ABC dan komite sekolah. Ketiga, where atau di mana diduga terjadi fraud. Fraud diindikasikan terjadi di SMK 1 ABC. When atau kapan diduga fraud dilakukan oleh SMK 1 ABC. Fraud diindikasikan terjadi pada saat laporan pertanggungjawaban keuangan yang ditemukan bahwa dana alokasi khusus telah habis digunakan, namun proses pekerjaan pembangunan ruang kelas masih berjalan 80%. Why atau mengapa dapat terjadi fraud? Nah, berdasarkan hipotesa tim Salvator, penyebab terjadinya fraud mencakup pressure, perceived opportunity, realization, dan capability. 4 aspek di atas dikenal dengan istilah fraud diamond theory atau teori fraud diamond. How atau bagaimana fraud dapat terjadi? Fraud diindikasikan terjadi melalui penambahan transaksi fiktif untuk menutupi pengambilan sebagian uang dana alokasi khusus dan pemberian uang pelicin ke pihak komite sekolah untuk tidak melaporkan atau mewajari adanya transaksi fiktif dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Kami menguji hipotesis dengan menggunakan pendekatan sistematika FOSA berapa besar dugaan kerugian negara mengumpulkan materi untuk menilai adanya potensi atau risiko fraud. Estimasi kerugian negara di kasus ini sebesar 20% dari sisa proyek penyelesaian
Pembangunan Tenaga gedung yang pertama kelas yakni penilaian SMK potensi 1 dan ABC atau risiko berupa fraud. pengambilan Dalam komisi tahap secara ini, ilegal kami mengumpulkan dan materi untuk menilai adanya potensi atau risiko fraud dalam sistem pengendalian internal di SMK 1 ABC dan terbagi dalam beberapa metode. Yang pertama, kami memahami bagaimana bentuk jenis sekolah atau alur pencairan dana alokasi khusus ini. Yang kedua, wawancara yang kami lakukan pada beberapa pihak yang terlibat dalam pencairan dana alokasi khusus ini, meliputi pihak kepala sekolah itu sendiri, pihak komite sekolah sebagai yang mengawas pembangunan. Yang ketiga, dinas pendidikan tingkat provinsi, dan yang terakhir adalah pihak pemerintah daerah tingkat provinsi. Metode yang kedua adalah observasi lapangan. Tim Salvator bisa melihat sampai mana progres pembangunan ruang kelas baru tersebut melalui observasi lapangan. Setelah itu, tim Salvator melakukan pengecekan apakah ada kemungkinan titik fraud yang akan muncul dari hasil observasi kami tersebut. Metode yang kedua adalah mengetahui titik lemah dalam sistem pengendalian internal di SMK 1 ABC. Nah, dalam kasus ini, titik lemah berada pada pihak kepala sekolah itu sendiri, yaitu karena pembangunan ruang kelas baru tersebut menggunakan aliran dana alokasi khusus yang dikelola sendiri atau diurus sendiri oleh kepala sekolah itu sendiri, sehingga pihak kepala sekolah menjadi badan otorisasi dalam pengeluaran kas pembangunan ruang kelas tersebut, yang mengakibatkan adanya kemungkinan terbentuk transaksi fiktif. Dalam Lanjutan dari tahapan analisis dan kesimpulan potensi atau risiko fraud yang kedua, yaitu menganalisis dan menyimpulkan berbagai informasi yang diperoleh dalam langkah pertama. Tim menggabungkan berbagai analisis tentang potensi atau risiko fraud yang satu sama lain mungkin tidak sejalan dan ada kesenjangan. Tim melakukan analisis kesenjangan untuk mengetahui mengapa satu analisis berbeda dengan analisis yang lain, termasuk tanggapan yang diberikan pihak SMK 1 ABC terhadap kesimpulan sementara. Analisis langkah kedua ini, dan khususnya analisis kesenjangan, mendorong tim untuk melakukan proses check and recheck dan pada akhir langkah kedua. Setelah hal di atas dilakukan, maka tim memberikan kesimpulan atau penilaian mengenai risiko atau potensi fraud, yang dalam hal ini dikenal Assessment of Potential Fraud of Risk of Fraud. Ini didukung dengan terlalu kuatnya pengaruh titik lemah dalam pengelolaan DAK, yang hanya dipegang langsung oleh satu orang saja. Selain itu, pihak kepala sekolah juga yang melakukan pencatatan atas penggunaan uang DAK tersebut. Demikian hasil makalah kami, dan masuk ke dalam materi penutup. Hasil audit investigatif tim Salvator terhadap SMK 1 ABC berdasarkan pendekatan FOSA atau KOSA menyimpulkan beberapa temuan dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, melanggar Undang-Undang KUHP pasal 362 tentang pencurian. Yang kedua, melanggar Undang-Undang KUHP pasal 372 mengenai penggelapan. Yang ketiga, melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 11 yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dalam bentuk pemberian suap sebagaimana diatur dalam pasal 12B dengan tidak melakukan pencatatan atas bonus atau hadiah yang diterima pada pembukuan penerimaan pengadaan barang BTT tahap 1 dan dokumen alokasi pendistribusian barang pengadaan BTT tahap 1 serta mengambil secara pribadi bonus tersebut. Tim Salvator sebagai auditor investigasi memberikan rekomendasi kepada SMK 1 ABC untuk menerapkan pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, senantiasa melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengadaan barang yang dilakukan oleh PKK dan melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi proses pengadaan barang seperti masyarakat melalui open data, Inspektorat Daerah BPKB, BPKP, dan BPK. Demikian hasil analisis audit investigatif kami. Kami dari Tim Salvator Universitas Hasanuddin mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.